Chapter 3, A Century of Stock Market History, The Level of Stock Prices in Early 1972. Ada kalimat Mark Twain yang Warren Buffett seringkali ulang. History doesn't repeat itself, but it often rhymes. Yang artinya, sejarah tidak pernah terulang, tapi sejarah seringkali mirip pattern atau polanya. Untuk menjadi investor, buku ini menyarankan kita untuk punya wawasan yang baik tentang sejarah pasar saham, terutama sejarah kebiasaan pasar saham ketika terjadi fluktuasi besar di price level, dan juga tentang hubungan kompleks antara harga saham dengan earnings dan dividends. Dengan mengetahui sejarah pasar saham, investor dapat membuat keputusan bijaksana apakah pasar saham sedang dalam bahaya atau sedang menarik untuk dibeli pada periode itu. Dalam chapter ini, kita akan membahas dua objektif. Yang pertama adalah untuk menunjukkan perilaku pasar saham dalam 100 tahun terakhir, sampai tahun 1972. Objektif kedua adalah menunjukkan hubungan antara price level, earnings, dan dividends. Dengan mengetahui sejarah pasar saham, investor dapat membuat keputusan bijaksana apakah pasar saham sedang berbahaya atau sedang menarik untuk dibeli dalam periode itu. Dalam chapter ini, kita akan membahas dua objektif. Yang pertama adalah untuk menunjukkan perilaku pasar saham dalam 100 tahun terakhir sampai tahun 1972. Objektif kedua adalah menunjukkan hubungan kompleks antara price level, earnings, dan dividends. Untuk menunjukkan perilaku pasar saham dalam 100 tahun terakhir, mari kita lihat grafik ini dari buku Intelligent Investor. Dimulai dari tahun 1900 sampai tahun 1921, pasar saham Amerika sangat berfluktuasi. Harga sahamnya naik turun terus sampai tahun 1921. Pertumbuhan rata-rata indeks saham gabungan S&P 500 selama 21 tahun cuma kurang lebih 3% doang per tahun. Setelah itu, Amerika masuk ke dalam fase bull market, di mana pasar saham naik banyak dengan mencapai puncaknya di tahun 1929. Dan setelah itu, pasar saham Amerika mengalami fase bear market tersadis dalam sepanjang sejarah manusia, yang kita kenal sebagai The Great Depression. Di tahun 1929 sampai 1932, dalam 3 tahun, pasar saham turun hampir 80% dari puncaknya di tahun 1929. Setelah itu, pasar saham bergerak sideways, naik turun terus selama 20 tahun. Sampai pada tahun 1952, setelah 20 tahun lamanya, pasar saham berhasil kembali ke titik tertingginya lagi di harga $22 seperti tahun 1929. Jika kita hitung pertumbuhan pasar saham dari tahun 1924, awal bull market, sampai pada tahun 1949, pasar saham cuma bertumbuh 1,5% per tahun. Pantes aja pada periode tersebut, publik tidak ada yang tertarik investasi di pasar saham karena pertumbuhannya tergolong kecil. Selanjutnya, dari tahun 1949 sampai 1968, selama 20 tahun, pasar saham Amerika mengalami long-term bull market. Walaupun ada beberapa market correction di tahun 1956 sampai 1957 dan tahun 1961 sampai 1962, yang perlu di-highlight adalah pada market correction ini, reboundnya sangat cepat sekali dalam 1 tahun aja. Investor seperti tidak merasakan dampak psikologi yang signifikan dan menganggap periode 1949 sampai 1968 adalah long-term bull market. Euforia long-term bull market ini membuat orang merasa kalau pasar saham itu arahnya cuma ke atas doang, nggak pernah ke bawah. Warnanya hijau terus, jarang sekali merah. Sampai tibalah di tahun 1969, di mana pasar saham masuk dalam periode bear market. Di tahun 1969 sampai tahun 1971, pasar saham Amerika turun 37% selama 2 tahun. Long term bull market ini telah membuat pasar saham menjadi terlalu overpriced. Jadi kesimpulannya adalah, setiap bull market pasti akan berakhir, setiap kebahagiaan pasti akan berakhir, dan setiap bear market juga pasti akan berakhir. Dan pertanyaan $1 juta adalah,
Kapan kita tahu bull market dan bear market akan berakhir? Jawabannya ada di akhir video ini. Selanjutnya, ditemukan bahwa 2 dari 9 dekade sejarah pasar saham Amerika di periode tahun 1881 sampai 1900 dan di tahun 1931 sampai 1940 menunjukkan adanya penurunan rata-rata pendapatan perusahaan dan penurunan rata-rata harga saham gabungan. Dalam periode ini, perang dunia sedang berlangsung, sehingga banyak pendapatan perusahaan yang menurun. Data ini menunjukkan adanya korelasi antara pendapatan perusahaan dengan pasar saham. Ekonomi buruk yang menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan merupakan penyebab terjadinya bear market di kedua periode tersebut. Selanjutnya, penurunan rata-rata pendapatan perusahaan kembali terjadi di tahun 1970, di mana average invested capital turun seperti dulu ketika Perang Dunia terjadi. Dan di tahun 1970 sampai 1974, banyak perusahaan yang rugi dan terganggu finansialnya. Terlebih lagi, banyak juga perusahaan yang bangkrut. Hal ini menjadi pemicu bear market tahun 1970 dan 1972. Jadi kesimpulannya adalah adanya korelasi antara pendapatan perusahaan dengan pasar saham. Seringkali bear market terjadi ketika ekonomi memburuk menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan. Investor harus berhati-hati ketika pasar saham terus naik tapi ekonomi memburuk dan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. Ini adalah tanda-tanda bear market akan segera terjadi. Seperti yang sudah dibilang di awal video, history doesn't repeat itself, but it often rhymes. Habis bull market akan selalu ada bear market. Habis bear market akan selalu ada bull market. Tapi tidak ada yang bisa memprediksi kapan mulai dan berakhirnya bull market dan bear market. Ambil contoh, di tahun 1964, banyak investor yang tahu kalau pasar saham Dow Jones sudah overvalue dan sangat beresiko, dan juga ekonomi sudah stagnan. Tapi kenyataannya, pasar saham naik terus selama 5 tahun lamanya, sampai titik tertingginya di tahun 1969. Kewarasan value investor itu diuji selama 5 tahun lamanya. Di tahun 1969, bull market berakhir dan masuklah bear market. Pasar saham sudah dinyatakan overvalue sejak 5 tahun yang lalu. Tapi setiap tahunnya pasar saham selalu mencapai all-time high dan memecahkan rekor terbarunya. Jadi, kesimpulan yang mau disampaikan di sini adalah tidak ada yang bisa memprediksi kapan bull market dan bear market akan datang dan pergi. Walaupun semua indikator menunjukkan pasar saham sudah overvalue dan beresiko, tapi tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan bear market pasar saham akan terjadi. Dan juga tidak ada seorang pun yang bisa menebak kapan datangnya periode bull market. Buktinya, selama 20 tahun lamanya, dari tahun 1932 sampai tahun 1952, pasar saham bergerak sideways, padahal ekonomi sudah membaik. Bukti selanjutnya, selama 11 tahun, dari tahun 1973 sampai tahun 1984, pasar saham bergerak sideways, padahal keadaan ekonomi sudah juga membaik. Jadi, nobody can predict stock market. Dalam periode tahun 1982 sampai tahun 2000, pasar saham sedang dalam era long-term bull market. Di tahun 1990, dalam periode long-term bull market, semua orang percaya kalau pasar saham lebih aman dibandingkan obligasi. Semua orang pikir pasar saham arahnya cuma ke atas doang. Ketika mencapai puncaknya di tahun 1999, 1 tahun sebelum bear market.com bubble terjadi, masih banyak investor yang percaya kalau pasar saham masih belum overvalue. Masih banyak investor yang percaya kalau perusahaan masih punya nilai pertumbuhan. Euforia pasar saham menutupi logika dan akal sehat banyak investor. Mereka lupa kalau semakin tinggi naiknya harga saham tanpa diimbangi pertumbuhan bisnis yang nyata, akan membuat pasar saham menjadi sangat beresiko.
tanpa diimbangi pertumbuhan yang nyata, pasar saham akan menjadi spekulasi, akan menjadi meja judi. Setelah 18 tahun bull market, di tahun 2000, pasar saham menghadapi bear market .com bubble. Saham terbaik di masa itu, seperti Cisco dan Nokia, turun hampir 70% dari harga tertingginya. Selama 2 tahun, dari tahun 2000 sampai 2002, Nasdaq nyungsep 70%. Investor banyak yang rugi. Memang di era 1990-an, inflasi itu sedang rendah, profit banyak perusahaan itu bertambah, dan keadaan dunia sedang aman dan tentram. Tapi, bukan berarti investor bisa seenaknya beli saham asal-asal tanpa hitung-hitung dulu. Perlu kita tahu, semua keuntungan perusahaan itu punya batasan. Jadi investor juga perlu hitung target harga belinya yang masuk akal. Jangan mentang-mentang ekonomi lagi bagus, kita percaya harga saham akan naik terus. Dalam buku ini, Benjamin Graham selalu mengajarkan investor untuk berpikir pakai logika dan akal sehat. Benjamin bilang, nilai semua investasi harus berdasarkan fungsi nilai yang kita bayar. Ambil contoh, bayar 10 juta untuk fungsi nilai cuci mobil sangat tidak masuk akal. Tapi, kalau bayar 100 ribu untuk fungsi nilai cuci mobil, lebih masuk akal. Benjamin Graham juga mengajarkan kalau setiap investor harusnya beli saham di harga yang rendah dan jual di harga yang tinggi. Akan tetapi, kebanyakan investor malah kebalikannya. Belinya di harga tinggi dan jualnya di harga rendah. Benjamin Graham selalu memperingatkan, intelijen investor harusnya bertolak belakang. Ketika ada banyak investor yang antusias terhadap masa depan pasar saham dalam jangka panjang, akan semakin cepat investor tersebut sadar kalau mereka itu salah. Untuk intelijen investor, perlu diingat kalau dalam pasar saham finansial, ketika masa depan pasar saham terlihat buruk, biasanya pasar saham akan menjadi lebih baik. Well, thank you banget sudah menjadi member channel ini dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!